Kemudian ketika saya menyampaikan hal ini, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, memangnya di balik kematian ada kehidupan? Memangnya sesudah mati ada kehidupan kah? Bukankah kehidupan itu cuma sekali? Bukankah manusia itu hanya hidup sekali? Nah, saya seringkali mengatakan ini. Mereka yang percaya bahwa hidup hanya sekali adalah orang-orang yang tidak mempercayai bahwa dalam hidup ini ada Tuhan. Nah, kita kan percaya bahwa dalam hidup ini ada Tuhan. Lebih khusus kita percaya kepada Yesus. Nah, Yesus sendiri dalam khotbahnya, dia menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik yang menceritakan bahwa hidup manusia itu bukan cuma sekali. Kalau hidup manusia cuma sekali, maka itulah alasan kenapa orang menikmati hidup seenak-enaknya. Kalau hidup cuma sekali, kalau kita mati maka kita sudah tidak ada lagi, maka selagi hidup nikmati. Ya, kalau kita mau menikmati dalam pengertian positif, tidak mengapalah, karena memang ya hidup harus dinikmati. Tapi kalau kita menikmati segala sesuatu di dalam dosa karena kita berpikir bahwa hidup hanya sekali, maka ini merupakan kesesatan, Bapak Ibu. Ya, hal yang perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Ya. Karena Yesus ketika berkhotbah dia menyampaikan perumpamaan tentang Lazarus si miskin. Ya, yang selalu duduk di depan pintu rumah orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Ini jubah kebesaran. Datanglah pengemis Lazarus ini tiap hari duduk ya di bawah meja, mengharapkan saudara-saudara ya sang tuan itu memberikan kepadanya roti yang jatuh dari meja ya. Bukannya dia dapat roti, anjing malahan datang kemudian menjilat boroknya sampai dia mati ya. Kematian pun terjadi bagi Lazarus. Ya, jadi kita tidak akan selamanya hidup ya. Penderitaan pun ada batasnya. Kadang-kadang kematian menjadi penghiburan bagi mereka yang menderita di dalam kehidupan. Ya. Nah, ketika Alkitab mengatakan Lazarus mati dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ya, Alkitab tidak mengatakan Lazarus itu kemudian hilang, lenyap, menguap di udara entah kemana. Tidak. Alkitab mengatakan roh daripada Lazarus ini dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapa. Ternyata ada kehidupan sesudah kematian. Ini merupakan khotbah yang disampaikan oleh Yesus secara langsung untuk mengingatkan kita bahwa manusia tidak hidup sekali. Manusia itu hidup 2 kali, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika Lazarus mati, ternyata orang kaya juga mati. Jadi kematian bukan hanya menghampiri mereka yang tidak punya uang. Mereka yang punya uang, bahkan uang banyak pun tidak terhindar dari yang namanya kematian. Jadi kematian ini menjadi pengingat bagi semua kita ya. Ya, dan saya akan berulang kali mengatakan kematian tidak pernah pandang umur. Karena syarat mati tidak harus tua. Jangan saudara tengok opa-opa, oma-oma rambut putih begitu ya. Pakai tongkat kemudian saudara berkata ini tidak lama lagi dipanggil Tuhan. Jangan saudara, karena syarat mati tidak harus tua. Syarat mati juga tidak harus sakit. Ya. Kenapa? Karena kematian tidak pernah memandang kesehatan. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan kan? Kematian menjadi sedemikian misteri supaya kita benar-benar mempersiapkan diri karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan waktu kita. Ya. Maka ketika orang kaya itu saudara-saudara ya dibawa saudara mati kemudian dibawa ke alam baka. Nah di situ Yesus mengajarkan ternyata ketika manusia mati, manusia itu akan menuju ke 2 tempat. Hidup manusia itu 2 kali. Di dalam dunia yang sekarang, kemudian kehidupan sesudah kematian. Nah kehidupan sesudah kematian Alkitab mengatakan ada 2 tempat. Yang biasa kita sebut surga dan neraka. Lazarus masuk surga, sementara orang kaya itu masuk neraka. Nah coba perhatikan ketika kita membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Ternyata ketika manusia mati, manusia itu tidak kehilangan kemampuan indera. Kita punya indera ya, indera perasa kulit, indera pengecap lidah, indera penciuman hidung kita. Indera penglihatan, indera pendengar, 5 indera. Ternyata 5 indera ini ketika kita mati itu berfungsi dengan baik. Ya. Berfungsi dengan sangat baik. Jadi ketika seseorang mati, dia masih bisa merasakan, dia masih bisa melihat, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa mencium, dia masih bisa mengecap. Ya.
Yang saya bicarakan bukan tubuh yang telah terkubur di dalam tanah, tapi roh kita, saudara-saudara. Ya. Jadi ini luar biasa loh, saudara. Jadi roh manusia itu bisa mencium, bukan karena ada hidung ternyata. Tapi memang karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu loh. Dan bahkan indera itu akan lebih kuat, 100 kali lebih kuat daripada yang sekarang ketika kita tinggal dalam dunia. Dari mana kita tahu ini? Soal kita mengatakan ternyata orang kaya itu bisa merasakan panasnya api loh. Dia bisa merasakan haus loh. Dia masih bisa melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan dia masih bisa ngomong. Dan ketika dia ngomong, dia bercakap-cakap, dia bisa dengar loh. Jadi indera itu berfungsi dengan baik di alam baka. Maka kita perlu berhati-hati saudara-saudara. Jangan sampai kita mati kemudian masuk neraka. Karena ini akan membawa penyiksaan yang tiada endingnya, yang tiada akhirnya bagi orang yang mati kemudian masuk neraka, saudara.